Gaduh penyoal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tampaknya masih jauh dari ujung. Namun isu ini setidaknya mengerucut pada dua perkara. Pertama, menyoal dugaan ijazah palsu yang diadukan masyarakat dari tim pembela ulama dan aktivis ke Barreskrim Polri. Kedua, dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Kasus tudingan ijazah palsu yang bergulir di Barreskrim Polri telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan uji laboratorium forensik. Hasil pengujian menyatakan antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari produk yang sama. Lantaran tidak ada unsur pidana, penyelidikan pun dihentikan. Sedangkan perihal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, laporan itu sudah terdaftar dan ditangani oleh Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27A, 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Di tengah proses hukum yang bergulir, riak suara sumbang pun menyeruak. Politikus PD Perjuangan Bambang Suryadi atau Bitor Suryadi mengisyaratkan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Jakarta pada tahun 2012 atau menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta saat itu. Menguatkan tudingannya itu, Bitor menyebut beberapa nama yang menurutnya terlibat dalam pembuatan dokumen tersebut. Kalau yang saya urai pertama itu adalah kader kami, kader Partai PDI Perjuangan. Di situ ada Denny Iskandar, di situ ada Yulianto, ada Indra, terus dari Solonya ada Anggit, ada David, ada Widodo. Jadi kalau tadinya kita menemukan siapa-siapa orang-orang kader, orang-orang tim Solo yang melakukan rembukan untuk membahas kekurangan dokumentasinya Jokowi untuk memenuhi syarat maju di Gubernur DKI. Keyakinan Bitor menebal karena ia juga mendengar informasi dari sejumlah sumber yang dikenalnya. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Ibarat puzzle, Bitor mencoba merekonstruksi cerita ijazah Jokowi sampai dibuat di Pasar Pramuka Jakarta. Jadi gini, harus paham dulu bahwa Jokowi itu kan masuk ke Jakarta untuk pilkada DKI. Baru 1 tahun kemudian dia lompat, 2014 tuh dia mencalonkan pilpres. Jadi semua dokumen yang dipersiapkan untuk Pilgub itu kan diserahkan kepada KPUD Jakarta DKI. Nah, untuk maju ke Pilpres kan dia mempersiapkan dokumen itu lagi. Untuk sejenis apa ya? Ya pokoknya mempersiapkan dokumen itu supaya memenuhi syarat untuk dibawa ke KPU RI. Namun begitu, Bitor berdalih penjelajahan yang ia lakukan lebih ditujukan untuk internal partai, bukan untuk penegak hukum. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Siapa-siapa orangnya, di mana tempatnya. Saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah bagaimana terbentuknya dokumen itu. Selaras dengan pandangan Bitor, kuasa hukum Rismon Siadipar Petrus Celestinus berpendapat bahwa informasi Bitor penting bagi penegak hukum menelusuri lebih lanjut. Itu merupakan informasi yang sangat berharga, tidak saja bagi pihak Rismon Sianipar dan kawan-kawan, tetapi lebih daripada itu sangat berharga bagi Polri. Kenapa? Karena dengan berbagai informasi yang sekarang ini muncul, ya, baik di Pasar Pramuka tentang ijazah itu diinformasikan seperti dibuat di Pasar Pramuka,
kemudian pernyataan Kasmujo, dan banyak informasi lainnya, ini merupakan reaksi publik terhadap sikap Polri yang terburu-buru menghentikan penyelidikan. Berbeda dengan Bitor dan Petrus, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan, menganggap pernyataan Bitor itu tak ubah ya sebagai bualan semata. Meneguhkan ucapannya, Andi Aswan pun mengklaim bahwa dirinya adalah tim kampanye Jokowi Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2012. Kalau disampaikan Bang Bitor itu, saya meng-highlight ya, omong kosong. Kenapa? Karena saya di sana 2012, saya adalah tim kampanye Jokowi Ahok. Divisi saya adalah sosialisasi kampanye. Pada saat itu saya adalah dari Gerindra, perwakilan dari Gerindra ya, yang ditempatkan, ditugaskan ada di divisi sosialisasi kampanye. Apa yang disebutkan Bang Bitor itu ya, itu ada teman-teman saya juga, dan saya berinteraksi dengan mereka ya. Apa yang dikatakan itu bahwa Widodo, Anggit, David dan sebagainya, Denny Iskandar, itu saya kenal semua dan saya berinteraksi dengan semua. 2012 itu ya, yang dikatakan oleh Bitor itu Menteng 22 itu saja sudah salah. Markas kita ya namanya itu Borobudur nomor 22. Kubu Jokowi membantah keras narasi beredar yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Jakarta. Pihak Jokowi berpegang pada pernyataan Universitas Gadjah Mada, saksi-saksi hingga Barreskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi identik antara bukti dan pembandingnya. Kubu Jokowi Dodo. Pernyataan politikus PD Perjuangan Bambang Suryadi atau dikenal dengan Bitor Suryadi yang mengisyaratkan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dibuat di Pasar Pramuka Jakarta membuat heboh halayak. Bitor mencoba meyakinkan publik dengan berbagai dalih. Saya menjelajah dari awal pertemuan tim Solo masuk ke Jakarta, ketemu dengan Mas Prasetyo Edi Marsudi, terus ketemu sama siapa, ada juga kawan dari Gerindra segala macam, mempersiapkan dokumen Ahok, mempersiapkan dokumennya Jokowi, sama-sama berbarengan rombongan ke KPUD, ketemu sama Juri Adrianto. Saya batasnya sampai situ. Sebelum isu Pasar Pramuka ini ramai, tudingan miring sempat diarahkan ke Universitas Gadjah Mada sebagai pihak berwenang yang menerbitkan ijazah. Pihak UGM membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Pernyataan Bitor bak memantik bara polemik, apalagi informasi itu kemudian dengan cepat disambar dan digosok ke sana kemari. Di sisi lain, kubu Jokowi menuding kelompok seberang hanyalah mencari-cari dalih dan sensasi. Setelah tak mempan menyerang pihak kampus, isu pramukalah yang kemudian digaungkan. Yang dia bicara ini kan bohong besar, nggak ada bukti-bukti, mana buktinya kamu gitu loh. Ada nggak tahun berapa dipalsukan di Pasar Pramuka? Oleh siapa? Caranya bagaimana? Ini kan nggak ada, sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman TPUA. Ini semua kebohongan besar dari teman-teman ini, ya kan? Hanya untuk mengadu domba, menghancurkan karakter Pak Jokowi. Karena nggak ada bukti yang mereka pegang, mana ijazahnya dia palsu, mana yang asli, tahun berapa dipalsukan, nggak ada. Nah, makanya tiba-tiba munculnya Bitor ini, saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena Rismon, Roy, dan sebagainya, Tifa ini akhirnya mempercayai Bitor. Berarti kan ijazahnya dipalsukan di Pramuka, bukan di
Kubu Jokowi kemudian juga menguliti pernyataan Bitor bahwa sejumlah nama terlibat dalam pembuatan dokumen di Pasar Pramuka yang berkembang menjadi bola liar. Narasi yang dibangun, momen pencetakan ijazah itu dilakukan tim sukses Jokowi menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 silam. Kubu Jokowi menegaskan klaim itu tak berdasar. Itu omong kosong, dia mau pansos. Itu aja saya bilang. Buktikan kalau dia mau, bisa. Ya, karena saya juga di situ kok gitu. Apa yang dikatakan Widodo menghilang 2017, baru kemarin saya makan siang baru. That's it. Bohong dia bilang. Senada dengan Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik juga menyangkal adanya narasi berkembang bahwa pencetakan ijazah Jokowi sudah direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Jokowi di Solo dengan pihak partai pada 2012 silam, termasuk sejumlah nama yang disebut terlibat dalam pembuatan dokumen tersebut. Bukan cuma janggal, tidak masuk akal, dan sudah dibantah oleh teman-teman dari PDIP. Ya, ada Andi Wijayanto, ada Prasetyo Edy. Saya secara pribadi juga bertemu langsung dengan Widodo yang disebut oleh saudara Bitor ini. Beliau juga menyangkal, saudara Widodo juga menyatakan kepada saya, beliau juga sudah melepon langsung Denny Iskandar. Tidak ada itu. Cerita itu semua bohong yang dibangun oleh Bitor. Bitor ini dalam konteks ini kami percaya hanya mencari sensasi saja ini. Ya, kami rasa lebih kepada itu ya. Jadi teman-teman PDIP sendiri yang membantah omongan Bitor ini. Freddy menilai kelompok seberang tersebut hanya ingin membuat gaduh saja meski disadari mereka syarat inkonsistensi. Ya, mereka ini cuma berusaha terus membuat gaduh, membuat ribut. Ya kan, mereka ini kan sebetulnya sangat tidak konsisten ya. Ya, satu hal kemarin-kemarin mereka sudah mencoba sudah ketika baru diumumkan di Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi asli, mereka teriak-teriak, maafkan kami Pak Jokowi, kami hanya begini bla bla bla. Kemudian ternyata perbuatan mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak yakin. Mereka berusaha lagi, coba bayangkan. Mereka sudah ngomong ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka terus berusaha mencari bukti lagi. Kemudian mereka si Rismon juga masih berusaha ke UGM lagi dan mencari bukti-bukti lain. Artinya mereka sendiri tidak percaya diri. Soal Pasar Pramuka itu sebuah fakta ya. Kemudian kita juga ingat bahwa di tahun 2000-an itu disinyalir ijazah palsu di kalangan pejabat publik, khususnya terkait dengan pilkada, pileg, ya, itu banyak sekali. Jadi informasi tentang ijazah palsu di kalangan pejabat publik itu sampai hari ini belum tuntas. Jadi kalau sekarang muncul isu bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka, ini seharusnya menjadi informasi yang berharga buat Polri. Sejauh ini, gaduh tudingan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka hanya sebatas ramai di mulut ke mulut saja. Mereka yang bersuara miring itu bahkan tak memiliki jejak yang terdokumentasi, namun berusaha mengait-ngaitkannya. Kubu Roy Suryo CS termasuk Bitor Suryadi disebut belum pernah menyaksikan secara langsung ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang dipersoalkan itu. Selama ini, kesaksian itu hanya sebatas pada pernyataan alias kata-katanya saja. Paling jauh berdasar pada foto maupun salinan yang tersebar, bukan pada pemeriksaan dokumen fisik. Ringkasnya, tidak ada jejak terdokumentasi. Jadi ada 10 tahun Jokowi di Solo. Dia tidak pernah berkas. Kalau berkas dia ada, pasti ke Jakartanya lancar. Ke presidennya kan lancar. Tetapi kan tidak. Profesor Sofyan, Effendi Sofyan bilang tidak ada berkas di Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo.
Jadi ini bisa melacaknya dari sana. Dia maju Pilkada Solo, di depan namanya ditulis insinyur, tetapi tidak punya berkas. Nah, mencetaknya mungkin kalau dapat info dari Mas Suryo, Mas Roy, itu dicetak di tempatnya Profesor Paiman itu. Sedangkan analisis Roy Suryo yang beredar turut memancing silang pendapat. Roy Suryo disebut tidak memiliki kapasitas resmi perihal forensik dokumen. Begitupun metode Roy Suryo dipandang sekadar spekulasi, bukan investigasi ilmiah berdasar prosedur standar forensik resmi. Hanya institusi bersertifikat serupa puslapor atau pengadilan lah yang berhak menentukan keaslian itu. Sedangkan UGM dan Barreskrim Polri menegaskan telah menggelar uji laboratorium forensik dengan cara membandingkan kertas, tinta, cap, hingga tahun kelulusan dokumen milik Jokowi dengan dokumen pembanding. Kesimpulannya, ijazah Jokowi dinyatakan identik. Laksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli. Baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Ya kan? Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu loh. Ya. Dan memang sih ya kalau kita melihat ya, berharap ya bahwasanya itu Barreskrim memihak kepada dia gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan saintifik ya. Kalau dia mengaku dirinya adalah seorang saintis, ya seorang saintis, ya kan mesti dia tahu itu. Ya, tapi ini kan penuh dengan kebencian gitu. Seakan masih tak puas dengan kesimpulan yang diterbitkan pihak berwenang, kubu seberang bersikukuh mempersoalkan keabsahan dokumen. Di sisi lain, pihak Jokowi juga tak bersedia menunjukkan ijazah milik Jokowi kecuali diminta penyidik atau hakim. Benar identik, tapi kan aslinya pada waktu di Labkrim itu tidak ditunjukkan. Seharusnya kalau ada dugaan ijazah palsu, sebenarnya harus dari Mabes itu harus sita barang bukti itu. Dia kan bapak bangsa ya, kan mantan presiden, seharusnya legowo lah, tunjukin selesai permasalahannya. Permintaan ini tidak berdasar. Pertama, kami melihat tidak ada kewajiban kami untuk menunjukkan. Kedua, ditunjukkan pun sebenarnya sulit untuk dinyatakan asli atau tidak asli, karena keaslian sebuah dokumen, apalagi yang analog, itu memang harus melalui forensik. Nggak mungkin dengan kasat mata lalu orang mendebak-debak asli atau tidak asli. Jadi dengan keadaan seperti ini justru buat kami semakin kita nggak tunjukkan gitu ya, karena tidak ada kecuali penyidik dan hakim yang meminta pasti kami serahkan. Gaduh ijazah Jokowi tampaknya masih jauh dari kata reda. Celah perkara pun belum sepenuhnya tertutup. Kedua kubu juga masih bersikukuh dengan dalih dan dalil masing-masing. Harus dibedakan yang namanya legal truth ya dan actual truth. Apa itu maksudnya legal truth? Kebenaran formal. Kebenaran formal ini sekarang sudah bertiup ke arah Pak Rifai dan kawan-kawan. Apa maksudnya? Pertama, otoritas sudah mengatakan UGM itu ijazahnya asli. Kemudian itu identik lapor Barreskrim. Kemudian dicocok-cocokkan identik dengan ijazah-ijazah yang keluar tahun demikian. Cuman koran kelulusan, KKN dan lain-lain. Itu yang namanya kebenaran formal. Nah, kenapa angka 3? Karena di Indonesia sistem pembuktian kita untuk menetapkan tersangka cuma perlu 2. Untuk memidanakan orang cuma perlu 2. Ditambah keyakinan hakim. Nah ini kalau kita jumlah akumulasi buktinya itu sudah lebih dari 2. Ya, makanya saya bilang 3. Itu pembuktian sederhana, ya. Itu sederhana, tetapi juga terlalu rendah menurut pendapat saya. Ini adalah kebenaran formal. Apa itu kebenaran formal? Legal truth, kebenaran yang dimonopoli oleh negara. Apa maksudnya dimonopoli? Ya, negara menyediakan instrumen-instrumen hukum yang namanya hukum acara, sehingga dia bisa mendefinisikan kebenaran lewat hukum acaranya. Nah, tapi kebenaran formal belum tentu sama dengan actual truth, kebenaran aslinya. Kenapa? Ya kadang-kadang ada distance, ada jarak. Kebenaran formal tidak sama dengan kebenaran asli. Di dalam hukum kita sering. Yang sekarang itu lagi
mencoba diutak-atik ya oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah mendistancing, memberikan jarak antara kebenaran formal dan kebenaran aktual, actual truth ya. Apa bagaimana caranya actual truth? Pertama, menyerang dulu metode mendapatkan ijazahnya. Soal skripsi. Skripsinya benar apa enggak sih? Persoalannya hukum Indonesia itu tidak memberikan kesempatan yang luas kepada orang yang dilaporkan itu untuk mengakses bukti. Padahal KUHAP itu mengatakan begini kira-kira. KUHAP hanya mengatakan dalam penyidikan boleh mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Dalam pengadilan juga. Nah, kalau ada ahli yang meringankan tapi nggak ada akses buktinya bagaimana? Nah, selama ini tidak ditunjukkan, sudah pasti kita akan ribut terus. Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus menyoal polemik ijazah Jokowi yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Selama proses penyelidikan, polisi mengaku telah memintai keterangan tidak kurang dari 39 saksi dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh pendidikan. Sengkarut menyoal asli atau tidaknya ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada masih berlarut. Rabu 9 Juli 2025, Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus atas aduan masyarakat tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA terkait perselisihan itu. Gelar perkara khusus ini sedianya dilakukan pada 3 Juli lalu. Tapi atas permintaan TPUA yang ingin menghadirkan Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sianipar, gelar perkara akhirnya diundur ke tanggal 9 Juli tersebut. Sementara dalih TPUA mengajukan aduan masyarakat karena adanya temuan halayak dan penolakan hasil konvers Barreskrim. Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila datang tidak secara bersamaan ke Barreskrim Polri. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengikuti gelar perkara khusus yang dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, TPUA mengajukan aduan masyarakat terkait adanya temuan publik serta penolakan hasil konvers Barreskrim. Meski awalnya merasa keberatan, namun kubu Jokowi menghormati undangan Barreskrim Polri dan turut hadir dalam gelar perkara khusus. Dalih keberatan yang dikemukakan pihak Jokowi lantaran temuan yang disampaikan kelompok seberang dianggap tidak dapat mematahkan bukti keabsahan yang berpihak pada kubu Jokowi. Selama ini Jokowi dikenal sebagai sarjana kehutanan jebolan UGM. Pihak kampus juga menegaskan Jokowi adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 dan diwisuda tahun 1985. Memang kalau dari kami sejak awal kan kami melihat tidak perlu ada gelar perkara khusus ya, karena apapun temuan yang disampaikan ini belum bisa mematahkan direct evidence yang dimiliki. Dalam pandangan kami sudah ada 2 direct evidence yang belum bisa dipatahkan, yaitu pertama pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini UGM yang memang menurut Undang-Undang Sisdiknas memiliki kewenangan untuk menyatakan keaslian sebuah ijazah. Kedua, pernyataan kelulusan dari seseorang dari kampus yang dikelolanya. Kedua, ada hasil puslapor yang sudah menyatakan identik, dan puslapor ini kan juga lembaga resmi ya, yang profesional, kredibel, bahkan laboratorisnya juga memiliki akreditasi dari KAN dan segala macamnya ya. Kami tidak melihat ada yang goyah dari 2 evidence ini. Memang tempo hari kan ada permintaan dari TPUA untuk mengirim surat, karena dari hasil labkrim yang pertama itu tim TPUA merasa tidak transparan. Nah, ini akibat dari permohonan ini dikabulkan oleh Kabarreskrim untuk melakukan gelar ulang, dan ada surat SP2HP-nya itu, dan sudah ada perintah dari Kapolri-nya juga langsung. Artinya saya salutlah sama Kapolri, artinya mau menggelar ulang perkara ini. Artinya apalagi dia ini akan melibatkan ada Komnas HAM, ada ahli yang 3 orang ini yang mengkritiki ijazah ini. Artinya ini akan dibuka secara terbuka. Gelar perkara khusus semestinya tidak sekadar memenuhi mekanisme formal, tapi juga sebagai ikhtiar memperoleh perkara pokok. Sebab dari gelar perkara ini dapat sebagai pintu masuk untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana atau tidak. Gelar perkara kan tidak sekedar memenuhi mekanisme formal, tetapi juga berusaha untuk mendapatkan hal yang substansial. Hal yang substansial dalam gelar perkara ini kan nanti akan menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak.
Karena sebelumnya bahwa Bareskrim sudah melakukan sebuah penyelidikan dan kesimpulannya adalah mengatakan identik, yang dengan kata lain berarti tidak ada unsur kepalsuan. Tetapi kemudian menimbulkan reaksi bahwa katanya ada prematur, belum ada gelar perkara secara khusus, sehingga kemudian muncul kemudian adanya permohonan untuk gelar perkara khusus. Jadi kan TPUA mengatakan bahwa ini mestinya ada gelar perkara khusus. Kita apresiasi Bareskrim merespon itu. Bagaimana membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak hadir dalam gelar perkara tadi itu. Mekanismenya kan sederhana saja. Misalnya dalam hal ini dari pihak pengadu, Dumas dalam hal ini akan menyampaikan kan gitu apa yang bukti-bukti yang disampaikan. Sebaliknya misalnya teradu juga akan melakukan semacam pembuktian juga. Tetapi sebelumnya penyelidik akan memberikan laporan. Nah disitulah kemudian terjadi pendalaman. Ada mekanisme internal tadi itu. Terus pada sisi yang lain biasanya setelah gelar perkara khusus sesi pertama akan khusus ada internal dari Bareskrim. Dari misalnya pimpinan gelar, penyelidik, sampai kemudian misalkan ada Propam, ada Divkum, atau ahli internal mereka. Nah disitulah kemudian akan melakukan evaluasi sendiri tentang bagaimana rekomendasinya. Apakah rekomendasinya, apakah memang perkara ini dihentikan karena tidak ada peristiwa pidana, atau kemudian dilanjutkan adanya peristiwa pidana. Gelar perkara khusus sebenarnya gelar perkara biasa saja ya. Tetapi kenapa disebut khusus? Mungkin karena ini Jack atau orang yang diperiksa itu menyangkut mantan Presiden Republik Indonesia, tokoh berpengaruh. Kemudian hal yang diperiksa terkait dengan ijazah palsu. Nah benar apa tidak palsu itu, Bareskrim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini dari lembaga yang resmi. Berlarut-larutnya polemik ijazah Jokowi, kubu Jokowi menduga bila ada skenario besar dan terstruktur di belakangnya. Namun dugaan itu cepat dibantah kubu TPUA. Memang ada green design yang dibuat, saya nggak tahu apakah itu Pak Roy atau siapapun, tapi saya sudah yakin betul bahwa ini adalah green design. Kenapa green design? Yang pertama tahapannya adalah ijazah, terus lahir lagi skripsi, entar lahir lagi habis skripsi apalagi SMA. Nah, yang menjadi kita melihat itu bahwa satu kesatuan, suatu peristiwa yang memang didesain sedemikian rupa. Kenapa sampai menyentuh ijazah itu? Saya bantah itu, tidak pernah ada di klien kami, tidak ada green design yang dilakukan. Kalau tadi saudara Ade katakan dari Pradi Bersatu bahwa mereka dari ijazah, skripsi, KKN, itu dari hasil penelitian. Mereka adalah peneliti. Salahkah seorang peneliti untuk meneliti? Ada tidaknya peristiwa pidana di balik polemik ijazah Jokowi masih dilakukan pendalaman karena membutuhkan waktu, kecermatan, dan ketelitian. Usai gelar perkara khusus, ujung polemik ijazah Jokowi semestinya segera menjumpai titik terang. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menggelinding semakin pelik setelah kedua pihak saling lapor. Dalam prosesnya, kasus tudingan ijazah palsu yang bergulir di Bareskrim Polri telah sampai pada kesimpulan ijazah Jokowi identik antara bukti dan pembandingnya. Lantaran tidak ada unsur pidana, penyelidikan pun dihentikan. Tapi kubu tim pembela ulama dan aktivis tidak puas dengan konversi Bareskrim saat itu. Rabu 9 Juli 2025, Bareskrim menyelenggarakan gelar perkara khusus. Sementara Jokowi sendiri telah melaporkan beberapa nama ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu. Menyoal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah itu, Jokowi telah menyerahkan sejumlah barang bukti guna menguatkan laporannya. Seluruhnya ada 24 objek media sosial yang diserahkan kepada penyelidik. Laporan itu sudah terdaftar dan ditangani Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jokowi melaporkan Roy Suryo CS terkait pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27A, 32 dan 35 Undang-Undang ITE.
Sedangkan pendukung Jokowi menghendaki pengenaan pasal yang lebih serius, yakni dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Kalau maunya kita 160 28 ayat 2, kenapa? Sudah ada jurisprudensinya. Kemarin waktu aku datang sini aku jelasin bahwa Bambang Tri itu sudah diputus Mbak Ken. Diputus 4 tahun, pasalnya itu 28 ayat 2, pelapornya juga bukan Jokowi, gitu loh. Dalam konteks legal standing memang menjadi penting subjek hukum mana yang kemudian bisa mengajukan laporan gitu ya. Karena dalam hukum pidana sendiri itu dikenal ada delik aduan, kelah delik, ada bicara tentang delik biasa. Nah kalau alas hak dari delik aduan ini adalah orang yang menjadi korban langsung dalam satu tindak pidana. Dalam kasus ini, dalam konteks bahwa kalau ditarik adalah nama baik, kalau nama baik kan berarti melekat pada pribadi seseorang. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi. Proses hukum dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Metro Jaya masih berlanjut. Lebih dari 20 saksi diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Jokowi. Pada kesempatan berbeda, Polda Metro Jaya meminta keterangan Roy Suryo dan 5 saksi lainnya menyoal dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. 5 saksi lain itu yakni Egy Sujana, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Pemanggilan juga dilakukan kepada Tifauzia Tiasuma namun tidak dipenuhi. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin 7 Juli 2025. Jadi sebenarnya bukan diperiksa dalam konteks pemanggilan ya, tetapi undangan klarifikasi. Ada dinamika bahwa akhirnya tim tadi mengambil keputusan tetap diambil keterangan dengan substansi materi tidak keluar dari surat resmi yang menjadi dasar klarifikasi kami terkait undangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Persoalan ini hanya sengketa hukum antara klien kami dengan Saudara Joko Widodo dan sudah dikanalisasi melalui laporan Saudara Joko Widodo dan sudah masuk kategori leg spesialis. Karena ini leg spesialis tentu leg spesialis derajat leg generalis. Artinya ketentuan undang-undang atau hukum khusus yakni delik aduan terkait pencemaran dan juga terkait fitnah mengesampingkan pasal-pasal umum, entah itu pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3, dan pasal-pasal lain yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas penelitian dari yang dilakukan oleh klien kami. Bila tindak lanjut atas laporan ini seakan jalan di tempat, itu karena perselisihan menyoal asli atau tidaknya ijazah Jokowi juga masih bergulir. Jadi stepsnya penyelidikan. Ya, kemudian dia penyelidikan ini tujuannya ini ada tindak pidana atau enggak sih? Betul nggak sih ada orang yang mencemarkan nama baik? Betul nggak sih ada orang yang fitnah? Ada orang yang fitnah digital gitu ya dengan undang-undang ITE. Nah makanya diundang klarifikasi, saksi-saksi diundang. Setelah itu penyidikan itu oh ini sudah pasti ada tindak pidananya, udah ada kejahatan nih. Gue tinggal cari siapa yang jahat. Nah itu udah satu step. Jadi pertamanya yang penting ada kejahatan. Memang tujuan penyidikan itu ujung-ujungnya cari yang jahat siapa, cari yang mencemarkan siapa, cari yang memfitnah siapa. Bisa aja ya penyidikan sampai sekarang tidak ada yang jahatnya ada. Cuma di perkara ini saya yakin karena ini perkara besar. Kalau sudah naik ke penyidikan, artinya beberapa step lagi, sedikit lagi cari yang jahatnya, tersangka. Kendati Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi identik dengan beberapa ijazah pembanding, Bareskrim juga telah menghentikan penyelidikan, namun langkah itu dipandang belum berkekuatan hukum tetap. Kubu Roy Suryo CS yang masih tak puas belum lelah mencari celah, termasuk melakoni gelar perkara khusus di Bareskrim Polri pada Rabu 9 Juli 2025. Nah ini yang harusnya ada kehati-hatian dan profesionalisme dari penyidik untuk memilah-milih. Ini kaitannya langsung dengan perkara, sedangkan perkara yang awal aja belum clean and clear selesai. Jadi saran saya malah selesaikan dulu sumber utamanya tadi. Ketok palu dulu kalau ini sudah clear bahwa ini dipastikan adalah sah ijazahnya Pak Jokowi asli, baru kemudian bisa berurutan, urut kacang lah, baru proses yang berikut-berikutnya itu ditindaklanjuti. Jadi harus hati-hati sekali. Dan yang kedua, ini kan melawan kliennya Bang Jemi ini, melawan tadi yang saya bilang, mencoba memberikan jarak antara klaim otoritas yang saya sebut dengan kebenaran formal dengan kebenaran aktual. Analisa saya,
mungkin polisi melihat juga nih. Dia harus hati-hati. Karena yang ini nggak pasrah, yang ini melawan dan melawannya full force juga. Artinya dia juga harus siap full force juga. Nah ini yang membuat perkara ini seru. Dan ini belum peaknya, saya setuju tuh. Belum klimaksnya. Karena klimaksnya nanti penetapan tersangkanya. Kalau ada itu baru klimaks. Kita sama-sama berharap bahwa ini segera selesai. Selesainya itu lewat pengadilan. Apapun pencemaran nama baik kah, ITE kah, ataukah penggunaan ijazah palsu kah, atau fitnah kah, karena pasal itu banyak sekali ya. Silakan, mana yang terbukti naik ke pengadilan, toh barang buktinya tetap menggunakan ijazah ini. Karena ijazah ini yang jadi pokok masalah kan. Nanti akan dinilai, ada putusannya, kita lihat putusan pengadilan negerinya mengakui ini ijazah ini asli apa tidak. Kalau yang tidak puas masih bisa banding, kalau yang tidak puas lagi bisa kasasi, bisa PK, PK pun sekarang tidak terbatas, kan panjang. Hitung-hitungan di atas kertas, sengkarut ijazah Jokowi berpotensi berlangsung panjang. Halayak pun diselimuti pertanyaan besar, apa urgensi semua ini?